Anda kembali di Nusantara Economic Updates. Daya beli masyarakat di Indonesia masih menunjukkan sinyal pelemahan. Sektor retail yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik mulai terasa terhimpit. Namun di tengah tantangan itu muncul juga peluang dan strategi baru yang diharapkan bisa mengangkat kembali geliat belanja nasional. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan inflasi bulanan pada September 2025 tercatat sebesar 0,21%. Meski naik, angka inflasi masih terkendali dan berada dalam target Bank Indonesia. Sementara itu, daya beli masyarakat mulai menunjukkan sinyal pemulihan setelah lesu dalam beberapa bulan terakhir. Badan Pusat Statistik BPS mencatat indeks harga konsumen IHK pada September 2025 naik 0,21% secara bulanan atau setara 2,65% secara tahunan. Sementara inflasi tahun kalender tercatat 1,82%. Komponen utama penyumbang inflasi berasal dari inflasi inti yang naik 0,18% dengan andil 0,11%. Adapun komoditas penyumbang terbesar antara lain emas perhiasan dan biaya kuliah. Di sisi lain, harga pangan seperti daging ayam dan cabai merah turut memberi tekanan terhadap laju inflasi bulanan. Pada September 2025 terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,21% dan inflasi year-on-year sebesar 2,65%. Penyumbang utama inflasi September 2025 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,11%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah dan daging ayam ras. Apa saja komoditas penyumbang pendorong inflasi September 2025 dan berapa andilnya? Jadi ada 5 komoditas utama yang memberikan andil inflasi secara year-on-year pada September 2025 adalah emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Itu juga nanti dirilis bisa. Terus juga adalah mengenai tadi disampaikan bahwa beras mengalami deflasi, apa penyebabnya? Penurunan harga beras dipengaruhi masa panen gadu di beberapa wilayah, sehingga pasokan gabah meningkat di beberapa wilayah. Di sisi lain, penggunaan stok gabah di penggilingan cukup banyak dari periode sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Produksi BPSM Habibullah mengungkapkan inflasi September menjadi yang tertinggi kedua sepanjang 2025 setelah April lalu. Meski demikian, angka ini masih dalam target Bank Indonesia dan memberi ruang bagi kebijakan moneter yang tetap akomodatif. Namun, meskipun inflasi terkendali, indeks keyakinan konsumen atau IKK dilaporkan turun ke level 115 dari 117,2 pada Agustus. Survei Bank Indonesia menyebutkan penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya indeks kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen. Keyakinan konsumen menurun pada kelompok pengeluaran menengah, namun masih terjaga untuk kelas atas dan rendah. IKK untuk kelompok pengeluaran di atas 5 juta rupiah naik dari 120,9 menjadi 124,8. Sedangkan kelompok 3 juta rupiah turun cukup dalam ke level 109,1. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mendorong penguatan daya beli dengan menempatkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke Himbara dan Bank Syariah. Dana tersebut diharapkan mendorong peningkatan permintaan dan penyaluran kredit di sektor real. Yang kiri atas, tren penjualan retail yang tadinya katanya lesu, ini tadinya Agustus turun, September gonjang-ganjing turun sedikit di awal bulan mungkin, tapi habis itu recover, sekarang tumbuhnya 5,8%. Ini betul angkanya ya. Jadi ini tertinggi dalam setahun setengah terakhir. Dalam 6 bulan dan setahun ini juga paling tinggi, dan dibanding tahun lalu sampai dengan pertengahan tuh masih paling tinggi. Jadi kita harapkan tadi kebijakan yang kita gelontorkan ke sistem yang 200 triliun itu mulai memicu juga permintaan masyarakat. Orang kan sanksi katanya, apakah itu bisa menimbulkan demand? Kelihatannya strategi saya betul, demand-nya mulai tumbuh lagi. Jadi
perilaku ekonomi kita sesuai dengan di buku-buku teori ekonomi yang betul. Kalau dikasih uang cukup, akan tumbuh demand. Menteri Keuangan Purbaya menilai penempatan dana tersebut mulai membuahkan hasil. Penjualan retail yang sebelumnya lesu naik 5,8%, tertinggi dalam 1,5 tahun terakhir. Proporsi pengeluaran untuk konsumsi juga meningkat hingga 75,1% dan PMI Manufaktur Indonesia masih bertahan di zona ekspansi 50,4. Kendati masih terdapat tantangan pada sektor konsumsi, pemerintah optimistis ke depan pemulihan ekonomi domestik akan semakin menguat, terutama dengan stabilitas inflasi dan penguatan daya beli yang semakin terjaga. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi industri retail saat ini? Apakah masih tertekan di tengah lesunya daya beli dan kondisi ekonomi saat ini? Sudah hadir bersama kami Budi Harjo Idwansyah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO. Selamat siang Pak Budi, apa kabar? Siang Ellen, baik aja. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen khusus Industri 360 dalam Nusantara Economic Updates. Mungkin kita langsung saja melihat situasi saat ini ya Pak Budi. Pertumbuhan ekonomi kita masih stabil di kisaran 5%, tapi yang menarik perhatian adalah sektor retail justru mengalami tekanan yang cukup berat. Bank Indonesia mencatat IKK kita ini turun ke level 115 pada September. Bagaimana tanggapan HIPINDO terkait dengan hal ini? Ya, sebenarnya konsumen itu memang kita tahu kemarin kan bulan 9 ada kejadian bulan yang bulan 8 akhir itu ya, yang namanya demonstrasi itu memang membuat retail terkena impaknya. Jadi memang retail saat ini sedang dalam tahap pemulihan setelah trauma lah menurut saya, dan itu positifnya adalah statement-statement positif dari dan program pemerintah yang saat ini dikeluarkan itu sudah mulai terlihat. Artinya sudah mulai adanya statement dari Pak Menteri Keuangan untuk fokus ke sektor real, menggelontorkan dana kalau nggak salah 200 triliun, dan itu sudah disikapi oleh bank-bank dengan memberikan kredit-kredit murah. Artinya banyak sekali nasabah kartu kredit yang sekarang ditelepon gitu ya, dengan bunga cuma 2% atau berapa tuh bisa langsung mendapatkan kayak pay later gitulah, dapetin dana tunai, langsung bisa buat belanja, dan itu akan menggerakkan sektor retail. Oke, berarti sudah mulai pulih begitu ya Pak Budi. Tapi sudah mulai ramai di pusat perbelanjaan atau secara transaksi ini seperti apa? Ya, jadi sebenarnya retail offline itu kan tadi indeks konsumen itu kan harus tinggi ya, sehingga orang mau berbelanja ya. Kalau orang mau berbelanja, itu harus melihat situasi pemberitaan global maupun lokal. Nah, saat ini kita harapkan kestabilan politik, kestabilan juga statement-statement daripada pemerintah itu harus positif untuk mendukung sektor retail kita. Seperti misalnya kami sampaikan juga statement-statement kalau pakai kartu kredit itu bisa kena Cortex, akan terhubung ke kantor pajak. Itu membuat orang jadi tadinya mau belanja juga nggak belanja. Jadi memang harus saat ini semua diutamakan untuk menggerakkan perdagangan dalam negeri. Ekonomi kita di dalam negeri ini harus dijaga. Keluarkan kebijakan yang langsung ke sektor real, statement-statement yang bagus, sehingga masyarakat akan tidak menahan beli. Mereka akan berbelanja, ciptakan lapangan pekerjaan, itu kayak ayam dan telur. Ya pada saat sudah ada pergerakan retail kan akan tumbuh lapangan pekerjaan. Oke, kita garis bawahi bahwa belum sepenuhnya pulih begitu ya, Pak Budi. Nah, kalau dilihat secara sektor mana yang paling terdampak? Yang paling terdampak kemarin sih kita melihat teman-teman dari fashion ya, itu dan turunannya dari sepatu, baju, dan juga teman-teman dari minimarket juga terdampak ya kami melihat, karena memang sektor bawah ini kan masih dalam proses pemulihan tadi. Jadi kita harapkan juga dengan adanya rencana untuk memastikan barang beredar di dalam negeri ini semuanya mematuhi peraturan, itu juga akan sentimen positif untuk sektor retail bisa pulih kembali, karena banyak sekali barang di online. Itu menurut kami yang tidak tepat dan mengganggu ekonomi daripada yang sudah mematuhi aturan.
Oke, dengan tadi memang ada shifting begitu ya dari offline kemudian juga online, tapi kita ketahui juga memang ini daya belinya sedang menurun. Apa mungkin strategi pelaku-pelaku retail yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan ini, Pak Budi? Ya, jadi ada dua kalau yang dari kami pelaku retail di dalam asosiasi, kita bertemu pemerintah meminta dilakukan bukan BLT, tetapi kebijakan yang langsung ke bawah. Oke. Seperti misalnya stimulus untuk karyawan, stimulus untuk menggerakkan ekonomi di bawah, ya jadi pajaknya dikurangin, pajak reklame, costingnya bisa ditekan. Nah kalau untuk di internal kami di B2B, ya kami melakukan satu-satunya ya dengan melakukan promosi, melakukan diskon, karena sekarang kadang ada diskon baru orang mau bergerak. Nah tapi sebenarnya barang-barang baru juga dibutuhkan, kemudian izin untuk mengimport misalkan barang itu belum diproduksi di Indonesia dan merek itu juga merek global, itu tetap harus dijalankan karena banyak orang Indonesia berbelanja ke luar negeri karena mereka mencari barang yang lengkap ada di luar, di Indonesia nggak lengkap. Nah ini juga kami sampaikan, kelengkapan barang merupakan satu hal yang penting di sektor retail. Oke, diperlukan kebijakan yang lebih lagi. Nah, tapi berbicara terkait dengan perubahan perilaku konsumen ini juga tidak bisa dipungkiri juga ya Pak Budi. Bahkan sempat beberapa bulan terakhir ini muncul istilah fenomena baru nih seperti mungkin Pak Budi pernah dengar Rohana, rombongan hanya nanya, kemudian juga Rojali, rombongan jarang beli. Nah, apakah mungkin tren-tren fenomena perilaku seperti ini akan berlangsung panjang atau seperti apa Pak Budi? Sebenarnya memang rombongan jarang beli, datang ke mall dulu cuma nanya-nanya, itu dari kami selaku asosiasi justru bekerja keras untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya traffic. Artinya belum tentu beli juga nggak apa-apa. Jadi kami bikin event, bikin basar, bekerja sama dengan pemerintah, membuat acara, supaya traffic dari luar negeri dan dalam negeri itu bisa datang, muter ya dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Walaupun mereka tujuannya mungkin untuk lihat-lihat tapi makan juga ya. Karena sektor kami ini yang tadi kita teman-teman baju fashion itu memang nggak langsung orang langsung mau datang beli. Pada waktu dia datang ke mall, dia ngelihat ya impulse buying. Jadi waktu dia ngelihat dia baru pegang dan nyaman dia coba dia beli. Yang penting justru sekarang jangan sampai tidak ada yang datang. Jadi dengan adanya situasi yang kayak kemarin, itu kan orang nggak mau keluar rumah ya. Nah kita harapkan orang sekarang bisa keluar rumah dan positif. Karena banyak gerakan program pemerintah menyentuh ke bawah, ya kalau kita bilang secepat mungkin kalau misalnya kita ngomong makan bergizi gratis tuh, kalau bisa secepatnya digerakkan hingga orang pada jualan telur, jualan ayam gitu ya, dan jualan semuanya sehingga ekonomi berputar di dalam negeri. Setelah mereka punya uang, mereka akan berbelanja ke pusat belanja. Oke. Tapi kalau kita lihat secara wilayah Pak, apakah fenomena ini terjadi hanya di pusat perbelanjaan di kota besar atau hampir di seluruh wilayah di Indonesia? Nah ini anehnya di Pulau Jawa udah agak padat ya. Kalau di Kalimantan, di Sulawesi itu agak bagus. Growth-nya lumayan tinggi dibanding di Jawa. Jadi pergerakan pertumbuhan retail offline itu lebih besar di pulau-pulau di luar Jawa. Jadi berarti memang di sana mungkin program-program pemerintah untuk nanem atau apa, jagung semua itu bergerak dengan baik sehingga ada surplus di situ. Nah itu akhirnya ke mall juga belanja, makan dan lain sebagainya. Trafficnya itu lebih banyak di gerai-gerai retail modern atau tradisional atau seperti apa nih perbandingan perbedaannya? Nah itu tergantung kelasnya. Jadi kalau kelas menengah di daerah di luar pulau pasti juga akan maunya ke pusat belanja yang sudah rapi. Tapi juga banyak juga kuliner, terutama itu tetap kelas menengah datang ke tradisional market ya. Artinya hampir yang penting lapangan pekerjaan ada, ekonomi bertumbuh, itu mau tradisional mau modern itu pasti rame. Strategi seperti promo, kemudian diskon-diskon ini masih cukup menarik para konsumen atau seperti apa Pak Budi? Ya, posisi konsumen sekarang dengan informasi yang ada di handphone itu, harga itu kan gampang dicek ya. Jadi mereka datang ke mall makan Rojali, Rohana, terus ngecek di online. Nah ini yang kita maksudkan kalau di kami di sektor offline, kami jual harga baik di offline maupun online itu bedanya nggak jauh. Nah yang kami khawatirkan itu memang untuk produk-produk yang sejenis namun tidak memenuhi peraturan. Mereka akan banyak ngecek kok harganya jauh. Nah itu yang kita sampaikan komplain bahwa harus diatur semuanya. Nah untuk
terakhir untuk saat ini memang pembeli itu kalau ada diskon karena dia mau lihat harga yang baik ya. Iya. Karena semua ngelihatnya ke harga kecuali kelas menengah atas yang branded, mereka tuh udah tahu barang bermerek, begitu ada barang baru harganya berapa juga dibeli. Itu kita cek ke teman-teman branded laku di mall-mall di Jakarta, barang baru cepat sekali dibeli. Oke, intinya konsumen ini mencari value terbaik begitu ya Pak Budi? Saat ini, ya. Untuk saat ini. Dialog semakin menarik Pak Budi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Nusantara Economic Updates akan kembali dalam segmen khusus Industri 360 sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates. Dialog akan kita lanjutkan masih bersama dengan Bapak Budi Harjo Iduansyah, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia HIPINDO. Pak Budi, kita lanjut lagi ya Pak. Ya. Ini menarik karena kalau kita lihat di tengah daya beli yang melemah, namun di saat yang sama bagaimanapun kan biaya operasional ini akan terus meningkat. Nah, apakah ini juga berdampak pada margin dan juga pendapatan usaha-usaha retail? Ya, makanya kami kemarin sempat datang ke Kemenko Ekonomi. Kita sampaikan bahwa saat ini biaya sewa dan biaya karyawan itu menjadi komponen tertinggi di sektor retail offline. Nah, sewa ini kami ajukan kalau bisa sektor retail ini di 2026 diberikan dukungan untuk pajak sewa. Karena pajak sewa ini cukup memberatkan dan kami khawatir seperti di Singapura banyak retail F&B tutup. Nah, kami perjuangkan agar pajak sewa 4 ayat 2, 10% itu bisa diberikan keringanan. Itu diberikan keringan ke pusat belanja dan ke tenan akhirnya bisa mendapatkan tidak naik sewa dulu. Termasuk juga karyawan kami itu kenaikan daripada produktivitas kami dengan UMP itu kadang tidak sama. Kadang kami cuma naiknya 2-3%, 5%, kenaikan UMP bisa lebih dari itu. Dan ini akan menekan efisiensi kami juga sudah kami lakukan, tapi kadang-kadang sangat sulit, harus naikin harga. Sedangkan harga saat ini sangat sensitif. Nah, jadi kami memang sedang berupaya untuk berdiskusi dengan pemerintah untuk mengembalikan daya beli dengan cara menekan biaya sewa dan juga mungkin bisa berdiskusi soal UMP tahun depan. Oke, dengan tantangan dari segi biaya operasional, ini apakah jadinya memang pelaku usaha retail jadi lebih tidak berani ekspansi atau memang lebih fokus pada efisiensi? Saat ini kami efisiensi banyak memang lebih keluar pulau ya, dikarenakan tadi kan ada perkembangan yang baik. Jadi intinya ekspansi kami itu, kalaupun memang misalnya biaya sewanya tinggi, biaya gajinya tinggi, tapi kalau pendapatannya tinggi juga nggak apa-apa. Iya. Masalahnya ini pendapatannya kan harus kita lihat juga ini. Nah, ini yang kita harapkan diskusi kita dengan pemerintah bisa ketemu titiknya, karena kami sektor padat karya, jangan sampai juga kami ini seperti tutup-tutup toko dan itu sangat berbahaya juga. Iya, kami juga menyoroti ada beberapa pusat perbelanjaan juga yang tutup begitu ya Pak. Ini seperti apa pandangannya? Ini seperti apa memang kondisi secara real ya? Nah, untuk pusat belanja, beda kalau kami kan menyewa pusat belanjanya. Iya. Kalau pusat belanja itu harus mempunyai konsep yang tepat. Oke. Misalnya memang dia khususnya kelas menengah bawah dan barangnya apa, atau kita ngomong kalau seperti sekarang ada Sarina khusus produk lokal, nanti ada Semanggi khusus produk apa. Jadi setiap mall itu harus punya konsep dan kalau sudah konsepnya bagus itu biasanya nggak akan tutup ya, karena akan didatengin orang. Makanya kami juga pingin agar pusat belanja itu juga bersama-sama tenan itu untuk kadangkala bertemu untuk berdiskusi, lalu di lokasi ini pusat belanjanya harus tipenya apa. Karena saat ini ada yang pusat belanja ramai sekali, ada yang juga sepi sekali. Nah, itu memang harus dipikirkan. Harus segmented dengan target customer tertentu begitu ya? Customer dan di situ mau jual apa. Jadi jangan sama semua supaya ada perbedaan. Oke, itu harus dipikirkan secara matang. Nah, Pak Budi, ini kalau kita lihat juga sekarang kan adaptasi digital juga menjadi salah satu strategi yang penting ya untuk bisa bertahan. Nah, bagaimana HIPINDO juga melihat peran digitalisasi dan omnichannel retail dalam membantu penjualan dan juga mungkin sebagai strategi efisiensi saat ini?
Oh, jadi digitalisasi ya? Iya, digitalisasi. Kalau kami sudah sejak COVID sudah fokus untuk memperkuat timnya pun dibikin terpisah antara tim offline dan tim online atau digital. Jadi sebenarnya untuk digital itu kami sudah fokus juga dan itu memang menyumbang 20% saat ini dari penjualan total. Jadi udah mulai naik ya digitalisasi itu. Namun kembali lagi kadang-kadang kami udah berupaya banyak kalau kami sama-sama di digital saat ini banyak barang beredar itu yang kadang-kadang kita tidak same playing field ya, jadi nggak equal juga. Nah ini kita harapkan agar bisa ada dukungan pemerintah untuk di online itu dicek lah, diperketat, baik pajaknya pun kami kan bayar 11%. Oke. Nah kadang-kadang itu yang berat buat kami. Oke. Untuk mungkin dari sisi revenue dari online dan offline ini perbandingannya jauh sekali atau tidak, Pak Budi? Saat ini kami di 20% online. 20%. 80% masih di offline, artinya kalau teman-teman restoran ya masih banyak yang mau datang langsung ya. Tapi tetap pesanan antar untuk makanan itu juga naik terus. Jadi Oke. orang kadang-kadang malas keluar pesen dan itu di 20 naik terus lah. Saya rasa Oke. itu memang akan ke depan bisa 30%. Oke, itu untuk sektor F&B. Mungkin untuk sektor seperti fashion seperti apa, Pak Kalau Budi? fashion masih yang kemarin kami cek beberapa fashion sudah di 20%. Sudah di Penjualan di websitenya masing-masing atau di online karena juga biasanya mereka memberikan diskon khusus kalau belanja di online. Oke, baik. Nah, ini kan kita juga memasuki jelang akhir tahun, ada momentum libur Natal dan Tahun Baru juga, Pak Budi. Anda melihat apakah ini akan mendorong konsumsi masyarakat? Apakah akan lebih optimis, ada pertumbuhan lagi? Ya, saya lihat di bulan 10 ini ada perkembangan positif, baik dari tadi program pemerintah maupun gerakan dari asosiasi. Dan pastinya memang kalau bulan 12 adanya Natal Tahun Baru, nanti ada Lebaran, itu sangat signifikan penjualan kami naik. Memang event-event itu yang kami tunggu dari sektor retail offline itu di Tahun Baru, Natal, dan Lebaran, termasuk ya liburan sekolah. Jadi harapan kami di bulan 12 ini kita coba untuk bersama Kementerian Pariwisata, Indonesia Great Sale, bersama Asosiasi Pusat Belanja, kita coba deh last minute-nya di tahun ini, bulan 12 tuh kita bikin sesuatu acara dan diskon untuk masyarakat bisa belanja, terutama untuk kami juga bisa mengeluarkan stok-stok kami dengan harga-harga yang bagus supaya bertarget juga ya untuk tahun ini. Nah, ini tadi juga sudah di-mention soal target. Kira-kira berapa nih Pak targetnya untuk akhir tahun ini? Kalau kami sih sampaikan kemarin ke Kemenko itu sekitar 30 triliun ya untuk di Natal Tahun Baru tuh dari 2 mingguan itu. Oke. Jadi bukan 1 tahun ya, tapi di 2 minggu itu. Oke, ada kolaborasi dengan pemerintah juga begitu ya? Kami akan bertemu Kementerian Pariwisata agar menjadi wisata belanja. Wisata Kita ingin belanja. Indonesia itu menjadi juga didorong wisata belanjanya. Oke, mungkin bisa dijelaskan ini konsep dan programnya seperti apa sih Pak? Ya, kita ingin agar Indonesia itu ada 1 tahunnya didatengin oleh turis luar negeri dan juga turis dalam negeri, nggak perlu keluar negeri karena di Indonesia ada Indonesia Great Sale, semua kita sale, diskon, akhir tahun. Dan teman-teman saya himbau juga semua retail, tenan untuk menggunakan momentum akhir tahun dibantu pemerintah promosi itu baik makan minum juga kuliner, bikin event ataupun promosi khusus. Oke, itu untuk akhir tahun, untuk mungkin awal tahun depan apakah sudah mulai dipikirkan ini secara outlook-nya akan seperti apa dan targetnya seperti apa, Pak Budi? Ya, kalau 2026 kalau kita ngelihat nanti kemarin presentasi pemerintah MBG-nya 80 juta terrealisasi, satu hari ada banyak sekali dibutuhkan telur, ayam, sayur, ikan gitu ya, nelayan hidup. Kalau koperasinya berjalan dengan baik untuk mensuplai, itu akan ada pergerakan ekonomi, petani hidup, nelayan hidup, pasti sektor retail akan tahun depan akan bagus. Nah ini tergantung sekarang peranan pemerintah memastikan program-program besar itu berjalan dengan baik, menghasilkan pemerataan ekonomi, karena pada saat mereka sudah punya daya beli, lapangan pekerjaan tercipta, pasti akan sektor real 52% saat ini konsumsi kita itu akan GDP kita akan naik, ya itu akan positif tahun depan. Tadi Anda juga sempat menyebutkan terkait dengan insentif pajak yang juga diharapkan bisa membantu ya dalam sisi ini. Apakah mungkin ada insentif lainnya yang juga diperlukan? Yang saat ini kami sudah ajukan insentif pajak karyawan retail padat karya di bawah 10 juta, pajak sewa 4 ayat 2, dan juga mungkin untuk yang lainnya adalah
menurut kami adalah bantuan langsung berupa mungkin kalau bicara takut uang, kalau uang kan takut nanti kemana-mana, dibuatkan mungkin program nasional belanja, voucher belanja gitu ya, untuk diberikan ke misalkan 300.000 atau 600.000 rupiah kan sudah berjalan tuh, diberikan voucher belanja, tahun depan bisa ke masyarakat menengah ke bawah sehingga bisa menggerakkan ekonomi, itu seketika akan naikin omset retail. Oke. Sejauh mana progresnya dan bagaimana respons pemerintah terkait dengan pengajuan insentif ini, Pak Budi? Kami sudah dipanggil rapat, jadi kalau yang untuk pajak dan 4E2 kami sudah rapat dengan Kemenko Ekonomi. Oke, oke. Sudah mulai ada diskusi begitu ya? Udah 2-3 kali. Sudah Ya. 2-3 kali begitu. Dan kemudian Pak Budi, mungkin terakhir pesan Anda untuk pelaku usaha retail dan juga pemerintah agar yang kita harapkan ini adalah sektor retail bisa tetap resilient menghadapi perubahan ekonomi dan juga perilaku konsumen saat ini. Ya, kalau pesan saya, Indonesia ini sangat potensial ya untuk sektor retail dalam negeri. Jadi padat karya kita di sektor retail kita tuh akan menggerakkan ekonomi juga. Jadi harapan saya kepada teman-teman retail agar momentum tahun depan program-program pemerintah berjalan dengan baik, itu adalah kesempatan untuk expand ya malah ya. Bagaimana karena dalam negerinya digelontorin dengan begitu banyak uang ya kan, dari Pak Menteri Keuangan, dari Pak Presiden, banyak sekali uang yang akan beredar di dalam negeri. Itu kesempatan untuk perdagangan dalam negeri di pulau-pulau, pengembangan ekonomi di daerah, bukalah toko di daerah, dan pemerintah harus konsentrasi untuk menjaga penguatan perdagangan dalam negeri. Oke, itu yang kita harapkan karena bagaimanapun ekonomi kita memang didorong oleh konsumsi terhadap PDB itu 52%. iya 52%. Baik. Terima kasih Pak Budi sudah bergabung bersama kami dalam segmen khusus Industri 360 dalam program Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu untuk Makasih, Anda. Ellen. Ya. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dalam segmen khusus Industri 360 program Nusantara Economic Update. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.